Teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal ya tentang segi 4 dan segi 3. Oke, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 8 ya teman-teman, karena untuk satu video itu adalah satu soal. Jadi kalau teman-teman ingin melihat jawaban nomor 1 dan seterusnya, bisa teman-teman cek di playlist untuk kelas 7 bab 8 ya, segi 4 dan segi 3. Oke, langsung saja kita bacakan soalnya. Untuk nomor 8, urutkan panjang sisi segitiga berikut jika besar sudut-sudutnya adalah. Oke, di sini ada poin A ya, yaitu segitiga SRT ya di sini. Kita bisa lihat untuk yang lainnya juga besar sudutnya bisa kita lihat ya di sini. Oke, untuk penyelesaian bisa kita tuliskan di sini ya teman-teman. Kita lihat untuk poin A. Untuk poin A itu besar sudut S yaitu 90 derajat ya. Sudut R yaitu 40 derajat dan sudut T yaitu 50 derajat. Nah, kita buat segitiga seperti ini. SRT ya teman-teman. Sudut S 90 derajat, sudut R-nya 40 derajat dan sudut T-nya 50 derajat. Kemudian untuk segitiga yang B kita lihat besar sudut A sama dengan 20 derajat ya. Sudut A 20 derajat, kemudian sudut B 120 derajat dan sudut C-nya itu besarnya 40 derajat. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk poin C, besar sudut X 70 derajat ya, ini belum kita namai. Besar sudut X 70 derajat, kemudian besar sudut Y 30 derajat, besar sudut Y 30 derajat dan besar sudut Z 80 derajat ya di sini. Besar sudut Z 80 derajat. Kemudian untuk poin D, besar sudut D 80 derajat, besar sudut D 80 derajat, besar sudut E 50 derajat dan besar sudut F 50 derajat juga ya, seperti ini gambarnya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sini kita lihat yang diminta itu urutkan panjang sisi ya, panjang sisi segitiga berikut jika besar sudutnya diketahui. Nah, besar sudutnya itu seperti ini. Berarti di sini kita diminta untuk mengurutkan panjang sisi segitiga ya, jika diketahui sudutnya. Oke, untuk keterangan di sini kita tuliskan ya keterangan atau kuncinya ya. Jumlah dua sudut terbesar. Nah, jadi jumlah dua sudut terbesar itu merupakan sisi terpendek ya teman-teman. Kemudian kunci yang kedua atau keterangan yang kedua, jumlah dua sudut terkecil. Jadi jumlah dua sudut terkecil itu merupakan sisi terpanjang. Oke, langsung saja kita kerjakan di sini. Kalau kita amati sudut T 50 derajat, sudut S 90 derajat, sudut R 40 derajat. Nah, kalau kita urutkan panjang sisi segitiga tersebut ya, kita urutkan berarti di sini ST ya atau panjang ST lebih kecil dari SR, kemudian lebih kecil dari RT. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi panjang ST lebih kecil dari SR dan lebih kecil dari RT. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita amati ya, kita lihat sudut S. Sudut S ini 90 derajat. 90 derajat. Jika kita tambahkan dengan sudut T, berarti kan ST ya. 90 derajat ditambah 50 derajat, yaitu 140 derajat. 140 derajat. Kemudian SR, 90 derajat ditambah 40 derajat, yaitu 130 ya. 130 derajat. Kemudian RT. RT, 40 derajat ditambah 50 derajat, yaitu 90 derajat ya teman-teman. Nah, kita lihat keterangannya. Jumlah dua sudut terbesar itu merupakan sisi terpendek. Nah, ini jumlah dua sudut ya. Jumlah sudut S dengan sudut T. Ini jumlah dua sudut yaitu paling besar ya, 140 derajat itu paling besar, kemudian yang kedua itu 130 derajat, yang ketiga itu 90 derajat. Jadi ST ini, jumlah dua sudut terbesar ini merupakan sisi terpendek. Makanya kita tulis ST lebih kecil dari SR, lebih kecil dari RT ya. Lebih kecil itu artinya berarti ST ini paling kecil. Kemudian ST lebih kecil dari SR, kemudian lebih kecil dari RT. Jadi sisi yang terpanjang itu adalah sisi RT ya. Sisi RT yang paling panjang. Nah, jika dilihat juga kita amati RT ini merupakan sisi miring segitiga, jadi paling panjang ya teman-teman. Jadi di sini jumlah dua sudut terkecil itu merupakan sisi terpanjang. Nah, ini 90 derajat ini merupakan sudut terkecil ya, sudut terkecil jika dibandingkan dengan yang lainnya. Maka ini merupakan sisi terpanjang. Oke, kita lanjut ke poin B. Kalau kita amati berarti BC, kita tuliskan BC lebih kecil dari AB
lebih kecil dari AC. Kenapa seperti ini? Karena kita lihat BC. BC 120 ditambah 40 derajat, yaitu 160 derajat ya. 160 derajat sudutnya. Kemudian AB. AB 120 ditambah 20, yaitu 140 derajat ya. Kemudian AC 20 derajat ditambah 40 derajat, yaitu 60 derajat. Nah, lihat keterangannya. Jumlah dua sudut terbesar itu merupakan sisi terpendek. Nah, ini jumlah dua sudut terbesar ya. Sudutnya itu terbesar jika dijumlahkan dua sudut ini. Jadi 160 derajat ini merupakan sisi terpendek, sisi terpendek. Nah, di sini kan diminta urutkan panjang sisi segitiga. Panjang sisinya ya. Jadi ini panjang sisi BC lebih kecil dari AB, lebih kecil dari AC. Seperti itu. Kemudian lanjut ke poin C. Jika kita amati, berarti untuk poin C ini XZ ya. XZ ini XZ lebih kecil dari YZ, lebih kecil dari XY. Kenapa seperti ini? Karena kita jumlahkan kembali sudut X ditambah dengan sudut Z, 70 ditambah 80 yaitu 150 ya. 150 derajat. 150 derajat. Kemudian YZ. Y ditambah dengan Z, 80 ditambah 30, 110 derajat. X ditambah Y. X ditambah Y, 70 derajat ditambah 30 derajat, yaitu 100 derajat. Jadi kalau kita amati, 150 derajat itu sudut terbesar ya. Sudut terbesar. Maka ini menjadi sisi terpendek, karena jumlah dua sudut terbesar menjadi atau merupakan sisi terpendek. Nah, XZ ini merupakan sisi terpendek. Makanya kita tulis di sini XZ kurang dari atau lebih kecil dari YZ, lebih kecil dari XY ya untuk panjang sisinya. Kalau yang di atas ini merupakan sudutnya. Kemudian untuk yang terakhir poin D, di sini kita lihat ya. Sudut D itu 80 derajat, sudut E itu 50 derajat, sudut F itu 50 derajat. Berarti ini merupakan segitiga sama kaki ya, teman-teman. Segitiga sama kaki, karena di sini kedua sudutnya itu sudut E dengan sudut F itu sama besarnya ya, sama besarnya yaitu 50 derajat. Kemudian kita lihat di sini berarti DE ini sama dengan DF ya, sama dengan DF. Kemudian kalau kita perhatikan di sini berarti EF kita tuliskan di sini ya. EF lebih besar, kita tulisnya lebih besar ya, lebih besar dari DE dan DF. Oke, kita lihat kenapa EF bisa lebih besar dari DE dan DF. Untuk EF ini jika kita jumlahkan ya, 50 derajat ditambah 50 derajat yaitu 100 derajat. 100 derajat, sedangkan untuk DE dan DF ini besarnya sama ya, berarti panjangnya juga sama. Kita lihat DE ini 80 ditambah 50 yaitu 130 derajat ya. 130 derajat, dan DF juga 80 ditambah 50 yaitu 130 derajat. Jadi, jika kita lihat di sini jumlah dua sudut terkecil itu merupakan sisi terpanjang. Jadi EF ini merupakan sisi terpanjang ya. Karena di sini sudutnya itu terkecil. Jika dijumlahkan sudut E dengan sudut F itu jumlahnya menjadi sudut terkecil ya, karena yang ini 100 derajat, sedangkan yang DE dan DF itu 130 derajat. Jadi EF lebih besar dari DE dan DF ya. Seperti itu. Jadi di sini kita amati keterangannya ya. Kita amati keterangan ini supaya kita bisa mengerjakan soal tersebut ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah jawabannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.